Halo teman-teman, ketemu lagi di tutorial Google Form ya. Di kesempatan kali ini kita akan coba membuat soal AKM ya. Ada 5 bentuk soal, nanti kita akan coba buat ya. Kita akan coba langsung dari Google Drive. Kemudian kita buat new ya. Kemudian Google Form. Lalu kita buat dari blank form saja. Oke, yang pertama jangan lupa judulnya ya di atas. Misalkan di sini latihan soal KM gitu aja ya. Saya nggak terlalu dalam soal AKM, tapi yang pasti kita akan bahas 5 jenis soalnya aja itu ya. Oke, kalau sudah kita coba buat di sini eh, penjelasannya ya. Misalnya kerjakan soal dengan benar, dengan teliti aja, dengan teliti dan benar, gitu ya. Oke, yang pertama ini judul sudah, kemudian kita coba buat pakai header ya. Untuk yang belum tahu cara menggunakan header, silakan dilihat di tutorial saya sebelumnya ya. Oke, ini hanya contoh-contoh saja. Nah, ini contohnya dan headernya sudah muncul ya. Saya pakai nuansa hijau ya. Baik. Kemudian yang kedua yaitu kita buat ya. Di sini ada 5 bentuk soal AKM ya. Jadi yang satu itu pilihan ganda, yang kedua pilihan ganda kompleks, yang ketiga menjodohkan, yang keempat isian, yang kelima uraian. Ya, kita akan coba satu-satu. Oke, yang pertama kali kita akan buat yaitu kita buat dulu form identitas ya. Kita buat sesi 1 ya, section 1 yaitu identitas. Kita buat add section ya di sini. Ini sorry, section 1 ini untuk judulnya ya, section 2 di sini untuk identitas ya. Identitas peserta didik. Gitu ya. Kemudian di sini kita isikan nama lengkap ya. Ini bentuknya short answer. Ini required ya, harus ya. Kemudian kita tambahkan lagi di sini, kita duplikat saja lah ya. Duplikat. Kemudian kita ganti jadi misalkan kelas. Kelas ini opsional ya, bisa kita buat pakai multiple choice ya atau yang lain, tapi kita buat aja short answer ya. Ini juga required, kita duplikat lagi. Kemudian di sini nomor ujian misalkan ya. Kita buat short lagi. Oke, teman-teman, yang pertama kita set dulu di sini ya, setting ya. Kita buat di sini sebagai quiz ya. Make this a quiz. Ya. Kemudian release grade itu ini bisa dipilih ya. Mau langsung ya setelah siswa submit atau mau nanti ya. Kalau saya pilih nanti aja ya, later aja. Kemudian respondent can see. Ini artinya responden dapat melihat apa saja gitu ya. Miss question ini artinya pertanyaan yang salah gitu ya. Jadi kita uncheck di sini. Responden dapat melihat jawaban yang benar juga uncheck. Kemudian responden dapat melihat poin. Oke, uncheck aja semuanya. Kita pilih save kalau sudah. Balik lagi saya. Ini kayaknya collect emailnya nggak usah ini. Oke, email nggak usah. Sorry ya loncat-loncat ya teman-teman. Nah, oke. Kalau sudah, kita buat section berikutnya. Oke, seksi berikutnya yaitu kita langsung buat di sini pilihan ganda ya. Pilihan ganda. Kemudian kita beri penjelasan di sini, pilihlah jawaban yang paling tepat. Contoh ya. Sini saya hanya buat contoh-contoh saja, jadi tidak langsung buat contoh soalnya gitu ya teman-teman. Oke, ini section 3 sudah. Kita kasih pertanyaan ya, add question.
Oke, kemudian question pertama. Saya jadi nggak ada pertanyaan, jadi langsung aja. Ini adalah contoh pertanyaan pilihan ganda. Oke, option 1 ya, ini pilihan 1 misalnya ya. Pilihan pilihan 1, pilihan 2 gitu ya. Jadi saya nggak pakai ini, pilihan 3, kemudian pilihan 4. Oke, lanjut ya. Kemudian kalau sudah ini kita buat answer key-nya ya. Jawabannya misalkan 1 poin. Kemudian pilihannya kita buat saja di sini, ini jawaban yang benar gitu ya. Kemudian kita pilih done. Ya, ini contoh soal pilihan ganda ya. Teman-teman bisa duplikat ini ya. Duplikat ya. Kemudian ini pertanyaannya juga teman-teman bisa isi ya. Misalnya ini yang kedua ya. Lalu kemudian answer key-nya kita buat misalnya yang ini ya. Pilihan 1 tadi, pilihan 2 sekarang. Kita pilih done ya. Oke, ini adalah bentuk soal yang pertama, yaitu bentuk soal yang pilihan ganda gitu ya. Nah, yang ini. Sekarang kita buat pilihan ganda kompleks. Oke, caranya kita buat section baru lagi di sini. Kasih aja di sini pilihan ganda kompleks. Atau entah yang namanya lain juga nggak apa-apa ya. Kemudian pilihan deskripsinya kita buat, pilihlah jawaban yang paling tepat. Oke, pilihan ganda kompleks ini maksudnya jawabannya itu ada banyak gitu ya. Lebih dari 1 gitu. Oke, kita coba add question ya. Oke, di sini kita buat di sini bentuk soalnya yaitu checkbox ya. Kemudian kita buat di sini ini adalah contoh soal pilihan ganda kompleks. Nah, gini ya. Ini jawaban ke-1 ya. Jawaban 1, jawaban 2, jawaban 3, terus ya jawaban 4. Bahkan mungkin bisa 5 ya. Nah, saya kurang tahu kalau soal itu. Kemudian answer key-nya di sini kita kasih misalkan 2 poin ya. Kalau jawabannya 2 ya 2 poin. Misalnya ini yang betul ya, saya pilih dan gitu ya. Kalau sudah kita buat lagi misalkan di sini duplicate lagi. Contoh soalnya yang kedua gitu ya. Jadi ini soal 1, ini soal 2, kemudian jawabannya ya. Kita buat answer key, misalkan kita bisa pilih 3 malah ya. Misalkan jawaban 1, jawaban 2, jawaban 3 di sini ya. Lalu kemudian di sini kita buat 3 poin gitu ya. Pilih dan. Nah, ini adalah soal pilihan ganda kompleks. Ini bentuknya seperti ini. Oke. Lanjut ke section 3. Section 3 yaitu di sini menjodohkan ya. Menjawab dengan menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. Nah, kalau di form ini tidak bisa kita narik garis ya, tetapi kita bisa membuat beberapa option, misalnya benar salah gitu ya. Oke, kita coba aja ya, kita coba. Kita coba di sini menjodohkan. Jodohkan ya. Pasangkan soal dengan jawaban yang benar gitu aja lah. Saya yakin teman-teman pasti lebih tahu ya. Kita add question ya. Oke, kemudian jenis pertanyaannya kita buat di sini multiple choice grid ya. Oke. Bagaimana pertanyaannya? Oke, kita buat. Ini adalah contoh pertanyaan menjodohkan gitu ya. Oke, teman-teman, yang pertama kita buat itu adalah kolomnya, gitu ya. Di sini saya akan buat kolom benar dan kolom salah. Kalau kolomnya sudah kita buat, maka kita ke sini ya ke row. Row ini adalah pernyataan.
pernyataan 1, pernyataan 2. Oke, ini agak sulit. Kalau misalnya tidak pakai yang betulan, nanti kita buat ada yang betulan. Pernyataan 3, lalu kemudian pernyataan 4. Nah, lalu bagaimana jawabannya? Nah, di sini bisa kita lihat ya, answer key pernyataan 1, apakah benar atau salah gitu ya. Misalkan di sini jawabannya benar, benar, salah, salah. Pernyataan 1 itu jawabannya benar, pernyataan 2 itu jawabannya benar, pernyataan 3 jawabannya salah, pernyataan 4 jawabannya salah. Masing-masing ada poin. Misalkan 1 semuanya, gitu ya. Nah, dan ya, jadi teman-teman kita buat pernyataan, kemudian buat kolomnya. Nah, oke teman-teman, supaya lebih jelas lagi kita buat ya, kita duplikat. Misalkan pernyataan 1 di sini anggap aja apa ya? Pancasila lah ya misalnya. Sila ke-1 adalah ketuhanan yang Maha Esa. Gitu ya. Itu pernyataan. Pernyataan kedua. Sila kedua teman-teman, ini hanya contoh sekali lagi ya. Jadi teman-teman sesuaikan dengan keadaan yang ada di lingkungan teman-teman gitu ya. Saya sudah membuat pernyataannya, kemudian sudah membuat benar dan salahnya ya. Kita ke answer key sekarang ya, jawabannya. Klik di sini. Kita atur jawabannya sekarang ya. Sila ke-1 dari Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ini betul. Sila kedua dari Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Jawabannya adalah salah ya. Kita hapus yang di sini ya. Sila ketiga dari Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini juga salah. Kemudian sila keempat dari Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan sebagainya. Ini kita benar ya. Yang salahnya kita uncheck. Oke, sekarang kita done ya. Nah, ini adalah pertanyaan menjodohkan. Sudah selesai, begitu ya. Oke, sekarang lanjut ke jenis pertanyaan berikutnya, yaitu di sini isian singkat ya. Isian singkat. Menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama benda, tempat atau jawaban pasti. Nah, jawabannya ini harus satu kata ya. Satu kata atau satu bilangan gitu ya. Jadi bukan kalimat ya teman-teman. Kalau kalimat mungkin masuknya ke uraian ya. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita buat lagi section yang baru ya. Kita buat di sini isian. Isilah pertanyaan dengan jawaban yang tepat. Tuh ya. Tambahkan lagi pertanyaan, add question. Oke. Oke, pertanyaan 1. Saya langsung contoh aja lah ya. Contoh, misalkan gedung sate ada di kota. Tuh, nggak kuat. Ya, sini ya. Kita buat di sini pertanyaannya jenisnya short answer ya, short answer. Kemudian answer key-nya. Nah, ini yang teman-teman perlu perhatikan ya. Oke, yang teman-teman perlu perhatikan di sini yaitu jawaban itu harus betul-betul sama dengan yang kita isikan di sini ya. Contoh saya isi begini. Bandung. Baik teman-teman, di sini itu saya jawab Bandung, B-nya besar ya. Ketika peserta didik atau siswa itu mengisi huruf B-nya kecil, contoh begini, maka jawaban siswa itu akan salah gitu. Maka silakan kebijakan dari Bapak Ibu sebagai pengajar, silakan diisikan. Misalkan di sini untuk huruf besar dan huruf kecilnya itu kita abaikan ya. Jadi saya akan isi di sini 2 ya. Yang pertama adalah jawaban Bandung dengan B besar. Yang kedua adalah jawaban Bandung dengan B kecil. Kalau sudah kita kasih poinnya ya. Jadi huruf besar, huruf kecil sekali lagi sangat berpengaruh.
Tuh ya. Kalau sudah, dan oke, sekarang kita coba lagi add question di sini. Question yang kedua, misalkan 2 ditambah 3, itu ya, ini matematika. Enggak, 4. Misalkan begini ya, 2 tambah 3 sama dengan, kemudian kita buat di sini short answer ya, lalu answer key. Karena ini bilangan pasti ya, jadi kita langsung isi pasti 5. Jangan pernah menginput spasi, titik, dan sebagainya. Jadi jawaban ini harus pas gitu ya. Kalau 5, 5. Itu, tidak pakai titik dan lain sebagainya. Kalau sudah, kasih poin, kemudian kita pilih done. Sekarang isian sudah. Nah sekarang yang berikutnya yaitu uraian. Ya, menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Sip ya. Kita buat section berikutnya. Uraian. Nah, misalkan jawablah dengan lengkap. Tuh. Kemudian kita isi pertanyaannya di sini, add question ya. Oke, untuk pertanyaannya misalkan ini adalah pertanyaan uraian 1 gitu ya. Kemudian jenisnya kita buat paragraf ya. Nah, untuk answer key-nya bagaimana? Untuk uraian ini tidak bisa teman-teman ya, karena akan sangat panjang sekali ya. Jadi untuk uraian ini memang disarankan untuk manual ya. Jadi teman-teman betul-betul membaca hasil jawaban peserta didik secara manual. Berikutnya ke seksi yang terakhir yaitu untuk session berikutnya ini sebagai penutup ya. Misalkan kita bisa ucapkan terima kasih atau good luck ya. Yaitu bagaimana teman-teman saja ya. Misalkan kita ketik aja good job gitu ya. Ini sudah selesai ya. Jadi saya ulangi dari awal ya. Kita buat di sini ada 8 section ternyata ya. 8 section ini judul, kemudian identitas, kemudian soal pilihan ganda, kemudian pilihan ganda kompleks, kemudian menjodohkan, isian dan uraian gitu ya. Terakhir ini opsional. Oke, kita preview ya teman-teman. Preview seperti ini. Nah, ini cuma judulnya aja ya. Next. Oke, saya isikan nama lengkap misalnya Abdul ya. Kelasnya misalkan kelas 12. Nomor ujian misalnya 1 2 3 ya. Next. Oke, kita coba dengan pilihan ganda ya. Ini adalah contoh pertanyaan pilihan ganda. Saya jawab ya. Saya jawab ya. Kalau sudah yakin, next. Nah, ini pilihan ganda kompleks. Bentuknya seperti ini. Saya jawab di sini 1 2 misalkan. Kalau 3 di sini kita bisa checklist lagi. Oh, salah ternyata. Cek, nanti hilang gitu ya. Jawabannya bisa beberapa gitu. Nah, ini misalkan yang pertama ini jawabannya 2, yang kedua ini jawabannya 3 ya. Oke, saya next. Nah, ini yang menjodohkan ya. Pernyataan 1 2 gitu ya. Oke, saya jawab asal aja lah ya. Ini kan gak dinilai. Nah, sekarang ini adalah contoh pertanyaan menjodohkan. Nah, ini yang sudah ada pernyataan benarnya ya tadi ya. Saya jawab secara benar, ini sila kedua, ini salah, ini benar. Oke. Nah, ini contohnya ya. Kalau sudah next. Nah, ini yang tadi ya, pertanyaan isian ya. Saya jawab di sini Bandung. 2 tambah 3 5 gitu ya. Next. Ini pertanyaan uraian ya. Ini adalah pertanyaan uraian 1. Misalkan
Ibu pergi ke pasar. Bapak sedang membajak sawah, gitu ya. Next. Selesai. Iya. Nah, seperti ini. Good job. Submit. Oke, ya. Lalu bagaimana responnya? Oke, kita lihat ya. Respon sudah ada 1. Kemudian kita lihat di sini questionnya. Ini yang sudah dijawab. Ya, salah semua kebetulan punya saya. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Kemudian kalau mau melihat Excel-nya, kita tinggal klik di sini, ya, create spreadsheet, ya. Kemudian kita create. Maka spreadsheet ini akan dibuat di Google Drive. Cek di sini, oh sudah, ya. Oke, ini Gareth ada ya. Oke teman-teman, jadi begitu saja tutorial dari saya. Ini saya buatnya secara singkat, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan silakan diketik aja di kolom komentar. Kemudian like, subscribe ya untuk update video-video selanjutnya. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya.